Narrative review merupakan review yang dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa penelitian yang mendeskripsikan suatu masalah. Narrative review biasanya digunakan oleh mahasiswa tingkat awal sebagai awal pengenalan kepada jurnal-jurnal penelitian. Selain itu, narrative review juga dapat digunakan untuk membuat artikel yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengikuti lomba karya tulis ilmiah, konferensi internasional, hingga program kreativitas mahasiswa yang tahun ini dilakukan dengan menggunakan narrative review. Beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan menguasai narrative review. 1. Mendapat banyak pengetahuan terkait bidang yang ditelaah. Dalam membuat narrative review, kalian harus membaca dan merangkum banyak jurnal, puluhan, bahkan hingga ratusan jurnal. Dengan merangkum dan memahami jurnal-jurnal tersebut, kalian bisa mendapatkan pengetahuan lebih dalam terkait bidang yang kalian kaji. 2. Mempermudah ketika melaksanakan penelitian. Ketika kalian melakukan penelitian, baik itu untuk skripsi, disertasi, dan yang lainnya, kalian pasti harus mencari dan merangkum referensi-referensi untuk menguatkan argumentasi kalian. Jika kalian sudah terbiasa membuat narrative review, kalian bisa saja dengan mudah mencari referensi dan mengambil hal-hal penting berkaitan dengan riset kalian. 3. Dapat digunakan untuk mengikuti perlombaan ilmiah hingga konferensi internasional. Beberapa perlombaan karya tulis ilmiah dan juga konferensi internasional memang saat ini membuka kesempatan untuk partisipan yang ikut hanya dengan bermodalkan naratif review saja dan tanpa harus penelitian loh. Wah, keren banget ya tuh. Daripada ribet-ribet bikin penelitian yang membutuhkan biaya dan waktu, kamu bisa membuat naratif review yang bisa digunakan untuk mengikuti perlombaan tersebut. Wow. Nah, setelah tahu manfaat membuat naratif review, apakah kamu tertarik? Bagaimana sih cara buatnya? Susah? Oh, tidak. Tenang aja. Angkringan Sains Indonesia punya tipsnya. Berikut merupakan 6 tips yang perlu kamu ketahui untuk membuat naratif review. 1. Tentukan topik review yang akan dibuat. Ini penting nih. Sesuaikan topik yang akan kalian review dengan bidang atau jurusan kalian. Usahakan jangan membuat review tentang bidang yang gak kamu kuasai atau bukan bidang kamu ya, karena bisa jadi nantinya kamu salah menangkap informasi terkait jurnal-jurnal yang kamu rangkum. Jika ingin membuat naratif review terkait bidang lain, ajaklah orang dari bidang tersebut untuk menjadi partner setim kamu. 2. Tentukan kata kunci yang berkaitan dengan artikel kamu. Kenapa kata kunci penting? Karena dengan sudah memiliki keyword tertentu, kamu bisa lebih mudah dalam mencari jurnal dari database jurnal yang sangat banyak itu. Kata kunci biasanya merupakan kata inti dari topik review kalian. Bisa berupa objek, subjek, ataupun kata kerja. Jika kalian masih bingung dalam menentukan kata kunci, carilah 1-2 jurnal yang menurut kalian relevan dengan topik kalian. Kemudian, identifikasi kata kuncinya yang terdapat dalam abstrak. Dan kemudian gunakan kata kunci tersebut untuk mencari jurnal-jurnal berikutnya. Kumpulkan jurnal review. Buat yang belum tahu, jurnal sendiri bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu jurnal review dan jurnal teknis. Jurnal review merupakan jurnal-jurnal yang berisi tentang review dari beberapa penelitian. Kenapa penting mencari jurnal model ini di awal? Karena biasanya jurnal review sudah merangkum banyak jurnal loh, bukan 5 atau 10, puluhan hingga ratusan jurnal. Dengan membaca jurnal review, kamu dapat mempersingkat waktu pembuatan review kamu. Selain itu, dengan membaca jurnal review, kamu bisa mengetahui alur yang baik untuk membuat review dari beberapa jurnal. Lalu, bagaimana cara mencari jurnal review? Jurnal review biasanya dapat diketahui dari judul artikelnya. Artikel yang berisi jurnal review biasanya terdapat kata review of. Contoh, bla 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 bla
yang nanti kamu isi dengan judul artikelnya, kemudian ditambahkan dengan tanda titik 2 a review dan kata jenis lainnya. 4. Mengumpulkan jurnal teknis atau technical journal. Berbeda dengan jurnal review sebelumnya, jurnal teknis berisi data primer dari penulis artikel tersebut. Penting bagi kalian untuk mencari jurnal teknis sebanyak-banyaknya. Tentunya yang masih relevan dengan topik yang kalian tentukan ya. Kumpulkanlah setidaknya 20 hingga 30 jurnal. Semakin banyak, semakin baik. Namun bisa jadi kamu semakin pusing mereviewnya. 5. Baca serta pahami abstrak dan kesimpulan jurnal. Setelah mengumpulkan sekian banyak jurnal, baik itu jurnal review dan jurnal teknis, lalu bagaimana cara memahaminya? Apakah harus dibaca satu-satu? Oh, tidak perlu. Lakukanlah seleksi dari jurnal-jurnal yang kalian pilih. Caranya, baca abstrak dan kesimpulan jurnalnya, pahami, lalu tandai, dan pisahkan jurnal tersebut yang sesuai dengan topik kalian. Bacalah sampai habis jurnal yang kalian tandai tersebut, jadi kamu tidak perlu membaca semuanya ya. 6. Membuat outline naratif review. Nah, sudah mengumpulkan semua bahan-bahan tadi. Sekarang kita masuk ke teknis membuat naratif review. Yang dapat kalian lakukan pertama adalah buatlah outline artikel kalian. Secara garis besar, artikel kalian berisi pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang pertama kita bahas adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, ceritakanlah tentang latar belakang permasalahan terkait artikel kalian. Ingat, untuk selalu paraphrasing dan tidak asal mengambil dari latar belakang jurnal orang lain, karena bisa bahaya. Kamu bisa terkena plagiarisme. Kemudian, kamu bisa menambahkan data-data kuantitatif dari badan survei, seperti BPS dan Bank Indonesia. Kemudian, isi. Isi merupakan hal pokok dalam artikel kalian. Apabila isi artikel kalian kurang baik, maka artikel kalian bisa dikatakan kurang baik. Nah, makanya penting banget nih. Kemudian, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah jumlah halaman. Jumlah halaman isi harus lebih banyak daripada pendahuluan ataupun kesimpulan. Jangan kebalikannya. Kemudian, dalam membuat isi artikel, buatlah outline terkait subbab yang ingin kalian bahas. Kemudian, bandingkan dari setiap referensi yang sudah kalian kelompok per subbab tersebut. Buatlah tabel perbandingan agar mudah dilihat. Kemudian, narasikan tabel tersebut. Dan di akhir kalian dapat memberikan statement terkait penelitian dengan hasil terbaik per tabelnya. Kalian dapat ulangi hal tersebut untuk subbab isi lainnya. Kalian dapat membandingkan metode, hasil, hingga jumlah perlakuan awal dari jurnal-jurnal yang ingin kalian dapatkan. Ingat, tabel, kemudian deskripsikan. Nah, yang ketiga dan gak kalah penting nih adalah kesimpulan. Nah, dalam membuat kesimpulan ini, jangan membuat kesimpulan yang bertele-tele. Langsung pada intinya, simpulkanlah hasil analisis dari persebab isi yang sudah kalian buat. Namun, jangan gunakan kata-kata yang sama persis kalian gunakan di narasi subbab tersebut. Nah, itu adalah tips-tips yang bisa kalian perhatikan dalam membuat naratif review. Gampang banget kan? Kamu bisa coba juga lakukan ini di rumah atau ketika lagi di kos-kosan. Jangan lupa pantengin terus akun sosial media kami untuk info maupun tips menarik berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.